guys, kembali lagi di podcast Nami. Aku Miska dan aku Deswita. Nah, hari ini kita akan membahas tren desain 2025. Terus yang lagi hype, plus gimana sih caranya ngembangin karya biar lebih berbeda dari yang lain. Di kafe, freelance, atau bahkan yang baru belajar mulai desain. Kalau ngomongin tren tahun 2025 ini lagi banyak banget gaya desain. Contohnya warna neon dipadukan sama dengan minimalis. Ya, terus tipografi sekarang makin berani. Banyak brand yang gunain font custom biar kelihatan unik dan menarik. Selain itu, tren 3D, visual, dan motion design juga makin populer, terutama di media sosial, karena bikin konten lebih interaktif. Intinya, tren itu bisa jadi inspirasi, tapi jangan sampai kita kehilangan ciri khas desain diri kita sendiri. Nah, kalau ngomongin software, masih banyak yang pakai Adobe, terutama Illustrator dan Photoshop. Tapi sekarang ada juga loh yang pakai software alternatif yang lebih keren. Betul, misalnya Figma dan Figjam buat UI atau UX, lalu Procreate buat ilustrasi digital di iPad. Dan jangan lupa software open source kayak Krita atau Inkscape. Nah, buat pemula itu ramah banget karena gratis tapi powerful. Bahkan sekarang ada AI tools kayak Adobe Firefly atau Canva AI yang bisa bantu bikin mood board. Bener. Generate visual cepat atau nyari ide, tapi tetap ya sentuhan manusia itu penting. Sekarang kita kasih tips nih, biar karya kalian bisa stand out di tengah banjir konten digital. Tips yang pertama, kenali audiens. Desain yang keren buat anak muda belum tentu cocok buat corporate. Tips kedua, jangan cuman ikut tren, gabungkan tren dengan gaya kamu sendiri. Tips yang ketiga, bangun portofolio online, upload di Behance, Dribbble, atau bahkan Instagram. Portofoliomu itu kartu nama digital. Terakhir, jangan takut eksperimen. Kadang karya unik justru lahir dari ide yang awalnya dianggap gak bisa. Apa sih arti desain menurutmu? Kalau menurutku sih, desain itu cara kita menyampaikan ide lewat visual agar lebih mudah dipahami dan menarik untuk dilihat. Kalau menurutmu nih, tren desain sekarang tuh lebih banyak ke arah mana sih? Nah, saat ini tuh tren desain lebih ke arah minimalis ya, dan clean tapi tetap kreatif, sering dipadukan dengan warna berani dan tipografi unik. Kira-kira software desain apa yang lagi populer dipakai nih kira-kira? Setauku ya, banyak yang pakai Figma untuk desain UI atau UX, Canva untuk desain cepat, dan Adobe Illustrator untuk ilustrasi detail. Kalau dari kamu, ada nggak sih tips sederhana biar desain terlihat stand out? Nah, pasti ada dong tipsnya. Gunakan warna kontras, pilih font yang pas, dan jangan takut kasih ruang kosong biar desainnya lebih rapi. Oh my god! Wow! Terus apa sih inovasi kecil yang bisa bikin karya kita beda dari yang lain? Kalau menurutku sih bisa mulai dari gaya ilustrasi unik, pemilihan warna yang jarang dipakai, atau bikin elemen custom yang nggak ada di template umum. Terus menurut kamu nih, apakah semua orang bisa belajar desain? Bisa banget, sekarang banyak banget tutorial gratis. Tinggal sering latihan dan berani mencoba. Kreativitas itu bisa dilatih. Apa sih tantangan terbesar buat desainer di era digital? Setauku ya, tantangannya adalah persaingan yang ketat dan harus selalu update tentang tren baru. Tapi ini juga peluang untuk terus berkembang loh. A few moments later. Miss, kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa stuck pas bikin desain? Wah, sering. Biasanya sih aku break sebentar, terus scroll inspirasi di Pinterest atau Behance. Nah, terus balik lagi untuk cari ide baru. Kalau aku biasanya ngobrol sama temen atau lihat karya orang lain. Terus habis itu muncul perspektif baru. Intinya jangan nyerah kalau lagi mentok. Kreativitas itu naik turun. Nah, yang penting itu terus latihan dan Aku udah nggak tahu lagi harus gimana ya. konsisten ya, bener. Dari software-software yang kita sebutin tadi,
Pernah nggak sih kamu ngedesain pakai salah satu aplikasi yang kita sebutin tadi? Ya itu sih, itu aku pakai aplikasi Canva. Kalau boleh tahu kamu desain apa sih? Ya itu sih, logo, stiker, dan banyak lagi lah pokoknya. Menurut kamu gampang nggak sih desain pakai aplikasi Canva? Ya itu sih nggak terlalu sulit juga, gampang. Terus ya apa ya, kayak cepet gitulah. Kalau pakai Canva tuh lebih kemana ya, kayak lebih dongnya gitu aja loh. Gratis atau berbayar? Kalau punya aku sih gratis ya, kayak belum berbayar gitu. Tapi ada yang berbayar? Iya ada. Kalau kamu pakai aplikasi apa yang softwarenya itu? Aku itu sih pakai Adobe Photoshop tak pernah, terus pakai Canva juga pernah. Banyak ya? Iya, tapi kalau yang apa sih tadi? Ilustrator Iya, tadi iya, aku belum pernah sih. Kayaknya buat animasi gitu nggak sih? Agak sulit ya. Iya. Oke guys, itu dia obrolan kita soal tren desain software terbaru dan tips biar karya kita tetap stand out. Kalau kamu nih, menurutmu kalau Canva sama Photoshop tuh lebih gampang yang mana? Kalau dari aku lebih enakan Canva sih. Kalau Photoshop, kalau bagiku itu rumit banget. Iya, Kalau bener. Canva kan instan kan, Iya. ada template-templatenya. Kalau yang Photoshop, kalau setauku belum ada template-nya Agak sih. sulit gitu ya? Iya, rumit, intinya Iya, rumit. bener. Kalau buat logo di Canva kan tinggal nyari template-nya Iya, ada. gampang gitu Iya, ya. tapi kalau di Photoshop harus mulai dari awal, harus buat desainnya dari awal gitu. Gitu, oke. Ada software baru keluar, kayak misal aplikasi baru lah buat desain gitu. Kamu mau nyobain yang baru atau tetap pakai yang lama? Aku tetap nyoba yang baru sih. Siapa tahu itu lebih praktis, simpel gitu. Selain logo dan stiker, kamu pernah nyoba yang lain nggak? Belum sih, baru diajarin sekitaran logo, stiker. Dulu pernah sih pakai Photoshop kalau nggak salah. Apa ya? Iya, Photoshop yang itu buat ya? kursi-kursi itu loh, tahu nggak? Masih inget nggak sih? Kayaknya itu apa sih? Ilustrator itu Iya, ya kayaknya ya. itu ya. Kayaknya itu. Nah, itu rumit Iya. banget sih. Karena ada apa itu? Kayak Teknik-tekniknya juga iya, sih. itu kayaknya khusus buat apa Yang sih? udah bisa Arsitek gitu, Iya, kayaknya iya. lebih cocok sih. Pantengin terus podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Bye.